Namaku Nadia. Aku sering sekali merasa insecure. Aku selalu merasa kurang. Aku selalu membandingkan diriku dengan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, Ibu. Ya, silakan masuk. Ibu, terima kasih. Boleh tahu ini dengan siapa ya? Saya Nadia, Ibu. Siswa kelas 12. Dengan Nadia ya. Kalau boleh tahu tadi gimana pelajaran di kelasnya? Alhamdulillah berjalan dengan lancar, Ibu. Hari ini tadi di kelas belajar apa aja? Tadi di kelas habis pelajaran bahasa Indonesia sama matematika, Ibu. Juga ya pelajarannya? Oh iya, tadi udah makan belum sebelum ke sini? Udah istirahat kan ya? Oh, tadi sudah pergi ke kantin beli makanan ringan sama air putih. Nadia ke sini ada keperluan apa ya? Mungkin ada yang bisa Ibu bantu? Itu Ibu, saya mau cerita tentang masalah saya yang selalu insecure, yang dibandingin dengan orang lain. Saya tuh selalu merasa kurang. Oke, tapi sebelum Nadia bercerita, Ibu mau tanya dulu nih. Nadia datang ke sini atas kemauan Nadia sendiri atau atas paksaan orang lain ya? Saya datang ke Ibu atas kemauan saya sendiri. Oh iya, sebelumnya Ibu mau bilang kalau Ibu di sini hanya sebagai pendengar saja. Segala keputusan semuanya ada di tangan Nadia. Dan Ibu minta nanti waktu Nadia cerita, Nadia menceritakan dengan sejujur-jujurnya tanpa ada yang Nadia tutup-tutupi. Dan tenang saja ya Nadia, bahwa cerita Nadia nanti hanya Nadia dan Ibu ada saja yang tahu. Dan tidak akan Ibu sebarluaskan. Ya, mengerti Ibu. Sebelumnya Ibu mau tanya, Nadia udah pernah melakukan konseling belum? Ini pertama kali saya ikut konseling. Kamu tahu tidak konseling itu apa Nadia? Nggak tahu Ibu. Oke, supaya kamu lebih mengerti dan nanti paham apa itu konseling, Ibu mau menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling. Jadi, konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan secara tatap muka, seperti sekarang yang sedang kita lakukan. Nadia sebagai konseling dan Ibu sebagai konselor. Dan nanti, apapun keputusannya, ada di tangan Nadia. Dan kita akan mencari menyelesaikan masalah itu secara bersama-sama. Baik, gimana Nadia? Udah bisa dimengerti? Ya, mengerti Ibu. Oke, tapi sebelum Nadia cerita, kita buat perjanjian waktu terlebih dahulu ya. Untuk biasanya sesi konseling itu dilaksanakan 10-15 menit. Tapi berhubung nanti Ibu ada kegiatan, bagaimana jika sesi konseling kita hari ini kita laksanakan 10 menit? Apakah Nadia keberatan atau tidak? Ibu, saya tidak keberatan. Oke, sekarang Nadia coba ceritakan. Sekarang, apa yang sedang kamu rasakan Nadia? Bisa ceritakan kepada Ibu. Gini Ibu, saya itu merasa kalau di dekat teman-teman itu saya merasa nggak pede, saya merasa insecure karena kalau saya di dekat mereka itu saya pikir kalau mereka tuh pintar, lebih cantik, jadi itu yang membuat saya tuh kurang pede dan insecure. Oh gitu ya. Terus bagaimana? Sedih Bu memikirkan itu semua, itu yang membuat saya membatasi pertemanan juga. Saya ngerasa saya tuh kalau di dekat mereka tuh ngerasa nggak cantik, nggak pintar. Nah itu Bu, saya jadi sedih, saya malu karena itu juga saya banyak di teman. Oh, baik. Ibu mengerti apa yang Nadia rasakan. Jadi Ibu menangkap
permasalahan kamu sekarang itu kamu tuh sedang merasa insecure ya Nadia. Ibu, saya selalu merasa insecure dan selalu merasa kurang. Saya selalu berpikiran kalau saya tuh nggak boleh berpikiran seperti itu. Tapi lagi-lagi pikiran itu selalu menghantui saya. Dengan kamu menyadari apa yang kamu rasakan itu salah, itu udah bagus loh Nadia. Tapi yang perlu kamu ketahui ya, bahwa segala manusia yang diciptakan itu tidak ada yang sempurna. Kita tuh pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tinggal bagaimana rasa bersyukur kita gitu. Coba deh Nadia melihat ke bawah. Masih banyak loh orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Nadia udah diberi kesempurnaan. Nadia itu cantik tahu dengan ciri khas Nadia sendiri gitu. Nadia juga pintar di bidang yang Nadia sukai sendiri. Karena setiap manusia tuh pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi apa itu yang harus saya lakukan? Saya ingin menjadi orang yang tidak mudah insecure. Saya ingin menjadi orang yang percaya diri dengan kelebihan saya itu. Nah, sekarang coba Nadia renungkan. Apa yang salah dari diri Nadia? Mengapa kamu kok bisa merasa insecure, bisa merasa tidak percaya diri? Itu kenapa? Sekarang coba Nadia renungkan ya. Saya selalu merasa insecure dan selalu merasa kurang bersyukur. Kadang saya selalu melihat di atas tanpa harus melihat di bawah. Padahal kalau dilihat di bawah sana masih banyak orang-orang yang lebih membutuhkan. Sedangkan saya yang alhamdulillah diberikan kelengkapan dan kesehatan ini, tetapi saya selalu kurang bersyukur. Jadi, pada dasarnya kita manusia tuh sering merasa kurang bersyukur. Merasa bahwa orang lain di sekitar kita tuh lebih baik. Padahal Allah menciptakan kita dengan segala kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tinggal bagaimana cara kita bersyukur, begitu saja. Kan semua orang pasti diciptakan dengan ciri khas masing-masing. Itu Nadia. Tinggal nanti bagaimana Nadia bisa belajar lebih bersyukur dan bisa memperbaiki apa yang menurut Nadia masih kurang. Itu ya Nadia. Bagaimana? Benar Ibu, ternyata saya masih kurang bersyukur. Tapi Ibu, saya sepertinya juga tidak harus bisa meningkatkan rasa syukur itu deh Bu. Saya juga harus belajar menjadi orang yang percaya diri ya Bu. Bagus sekali Nadia. Ibu sangat bangga kalau kamu ingin berusaha memperbaiki diri kamu. Ibu akan selalu mendukung segala apa yang Nadia lakukan. Terima kasih. Sebelumnya itu mau tanya nih, apakah masih ada yang ingin Nadia ceritakan? Oh iya, bagaimana juga dengan perasaan Nadia sekarang? Apakah jauh lebih baik? Sudah Ibu, saya sudah merasa tenang dan senang. Sekarang saya tahu harus bagaimana, apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi permasalahan saya. Wah, ternyata waktu kita melakukan konseling udah hampir selesai nih Nadia. Bagaimana jika kita mengakhiri sesi konseling hari ini? Sebelumnya, Ibu mau berterima kasih nih kepada Nadia karena Nadia udah menceritakan masalah Nadia tanpa ada yang Nadia tutup-tutupi. Terima kasih banyak ya Nadia. Terima kasih Ibu sudah mendengarkan cerita saya. Terima kasih juga sudah memberikan wejangan kepada saya. Itu sangat-sangat membantu saya Bu. Terima kasih nggih. Oh iya, Ibu juga ingin menyampaikan nih, semisal Nadia ingin bercerita atau menceritakan masalah Nadia kepada Ibu lagi, Ibu bersedia.
Nadia nanti tinggal datang saja ke ruangan itu ya. Tapi sebelum Nadia ingin melakukan sesi konseling, Ibu berharap Nadia membuat kesepakatan dulu nih atau menghubungi ibu dulu, karena ibu takutnya waktu Nadia datang nanti bertabrakan dengan kegiatan lain gitu ya Nadia. Bu. Ya sudah Bu, saya kembali ke kelas dulu nih. Oke Nadia, hati-hati ya balik ke kelasnya. Baik Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu.